Puluhan kasus kekerasan anak dan perempuan masih terjadi di pesisir barat Lampung periode Januari hingga Agustus 2024. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Saya seorang ibu, yaitu naluri seorang ibu aja lah ya. Pasti sedih, marah juga pasti ada lah. Ya ini menjadi ketakutan kita juga ya Mbak sebagai perempuan. Kalau misalnya kasus-kasus ini banyak terjadi, sedangkan kan kita juga pengen rasa aman ya hidup di negara ini gitu. Apa saja bahaya kekerasan anak dan perempuan bagi kehidupan? Bahayanya pasti akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan ya, dan bisa mengakibatkan nantinya bisa jadi pelaku. Sedangkan untuk perempuannya, gimana dia mau memberikan pendidikan kepada anaknya, sedangkan untuk mempertahankan diri dia aja dia kesulitan. Menurut Anda, apa yang menyebabkan kasus kekerasan anak dan perempuan banyak terjadi? Pastinya faktor ekonomi, faktor pendidikan, yang pasti faktor agama, keimanannya. Persoalan terkait perempuan, keluarga dan generasi masih terus terjadi. Mulai dari banyaknya kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perdagangan orang, tingginya angka perceraian, dan sebagainya. Kekerasan pada perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis pada perempuan, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan. Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional atau SPHPN 2024 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diungkap bahwa 1 dari 4 perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan. Sedangkan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah 1 dari 5 orang perempuan. Meskipun angka kekerasan fisik dan atau seksual terhadap perempuan menurun sejak tahun 2016 dan 2021, tetapi 18,35% perempuan mengaku pernah menjadi korban oleh selain pasangan, dengan 4,44% mengalaminya dalam setahun terakhir. Di perkotaan, jumlah perempuan yang melapor mengalami kekerasan lebih tinggi sebesar 25,23% dibandingkan di pedesaan yang sebesar 22,45%. Begitu pula, perempuan yang melaporkan mengalami KDRT lebih tinggi di perkotaan sebanyak 21,4% dibandingkan di pedesaan 19,2%. Perempuan yang bekerja juga lebih rentan mengalami kekerasan dengan persentase 25,29%. Selain itu, untuk prevalensi kekerasan berbasis gender online atau KBGO lebih tinggi pada usia 15-19 tahun dan cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Di Provinsi Lampung, berdasarkan laporan Sistem Informasi Online atau Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus yang dilaporkan terjadi di 15 kabupaten kota dengan kecenderungan fluktuatif, sebagaimana tampak dalam kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat ada 600 kasus. Pada 2023, terdapat 786 kasus, dan pada tahun 2024, sebanyak 778 kasus. Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2025 ini, Polda Lampung mencatat ada 44 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan jumlah korban sebanyak 84 orang yang terdiri dari 75 orang dewasa dan 9 anak-anak. Untuk kasus perceraian di Provinsi Lampung, Kementerian Agama mencatat terdapat 14.471 kasus sepanjang tahun 2024 yang mencakup cerai talak dan cerai gugat. Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung melaporkan pada Lampung dalam angka 2025 bahwa terdapat beberapa penyebab perceraian tersebut, di antaranya zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perselisihan dan pertengkaran, serta permasalahan ekonomi. Pada tahun 2024, BPS mencatat jumlah kasus perceraian akibat KDRT sejumlah 259 kasus, perselisihan dan pertengkaran sebanyak 4.710 kasus, serta persoalan ekonomi terdapat 2.160 kasus. Beragam cara telah dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, antara lain mengesahkan undang-undang dan kebijakan terkait seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lainnya. Kemudian, pencanangan berbagai program oleh pemerintah, antara lain pengembangan desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, ruang bersama merah putih, rumah aman, pusat pembelajaran keluarga atau puspaga, tempat pengasuhan anak, juga layanan perlindungan khusus. Namun banyak pihak mengkritisi bahwa solusi yang ditawarkan belum bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas, mengingat adanya tren penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan perlu dibandingkan dengan pelaporan kasus kekerasan. Kasus yang terlaporkan hanyalah sebagian kecil dari kasus kekerasan yang nyata terjadi dalam keseharian kehidupan perempuan. Apalagi data-data kasus kekerasan dan sejenisnya yang disampaikan diakui sendiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menunjukkan angka sebenarnya, karena berupa angka yang dilaporkan sedangkan banyak yang belum melaporkan. Maka tidak cukup dengan menurunkan angka kekerasannya saja, melainkan harus menemukan penyebab yang benar, analisis yang tepat, dan solusi yang benar. Sebabnya ini adalah persoalan sistemis, sehingga membutuhkan solusi fundamental. Jika tidak, maka persoalan ini tidak akan kunjung usai, bahkan bisa bertambah parah. Oleh karenanya, perlu peran banyak pihak, termasuk para tokoh, untuk bersama-sama memahami akar persoalannya, mendiskusikannya, sehingga akan didapat solusi hakiki yang sesuai fitrah, kemudian memperjuangkan.